Ibu memiliki atau tersedia waktu 45 menit untuk menyampaikan pemaparan, dan setelah itu kita akan masuk sesi pertanyaan. Dipersilakan, Bu Dian. Baik, terima kasih Bapak Ranto yang sudah membuka acara untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya mau ngecek nih, suara sudah cukup bagus Pak Ranto? Bagus, Bu. Bagus. Oke. Baik, kawan-kawan semuanya, saya mengucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Senang sekali pada pagi hari ini yang tentunya menjadi sebuah kebahagiaan buat saya, karena saya berada di tengah-tengah para mahasiswa yang tentunya adalah generasi bangsa yang akan membawa spirit keberagaman, spirit toleransi, dan kita mengetahui lebih banyak mengenai keberadaan dari keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Dan tentunya harapan saya ini juga menjadi sebuah kebahagiaan untuk bisa saling memahami, saling mengenal satu dengan yang lainnya. Seperti kita tahu bahwa nilai-nilai toleransi memang sudah terkikis oleh keegoan dari golongan-golongan yang merasa dirinya paling baik, dan ini menjadi mencerai-beraikan persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Semoga dalam ruang-ruang seperti ini akan semakin banyak dari universitas-universitas yang merupakan lembaga pendidikan untuk terus menyuarakan dan mensosialisasikan bagaimana penghormatan kita terhadap keberagaman dan kebinekaan yang dimiliki oleh bangsa yang kita cintai bersama. Teman-teman semuanya, pada pagi hari ini saya akan mengenalkan keberadaan penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia, yang tentunya beberapa kali saya berada di ruang lembaga pendidikan, sedikit sekali dari kawan-kawan mahasiswa itu mengenal keberadaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kebanyakan yang dipahami hanya ada 6 agama yang diakui oleh negara. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk berbagi dan sharing mengenai keberadaan kami yang selama ini seperti tertutup tirai, tidak tampak, seakan tidak ada, tapi sebetulnya kami ada, kami hidup, dan kami juga menjadi bagian dari anak bangsa yang ikut di dalam proses kebangsaan dan proses perjuangan pada saat itu. Mungkin kepada panitia kami mohon untuk bisa share materi saya. Untuk mengetahui lebih jelas, mungkin saya akan sekilas untuk mengenal apa sih sebenarnya pengertian dari penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bisa next. Nah, Bapak Ibu serta teman-teman semuanya, pengertian dari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah sebuah keyakinan berketuhanan dalam melaksanakan hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhan berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan ketakwaan, kesetiaan terhadap Tuhan, serta pengamalan yang bersumber dari nilai-nilai untuk berperilaku budi luhur, dan di mana ajaran penghayat kepercayaan itu bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Jadi penghayat kepercayaan ini hampir seluruhnya merupakan nilai-nilai yang asli, yang berakulturasi dengan budaya setempat dan bersumber dari bangsa Indonesia. Di dalam struktur pengelolaan negara, penghayat kepercayaan ada di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah pimpinan Bapak Mas Menteri Nadiem Makarim, dan turun ke Dirjen Kebudayaan Bapak Hilmar Farid pimpinannya, dan di bawah Direktorat Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat. Disitulah pengelolaan negara terhadap
penghayat kepercayaan dikelola dan difasilitasi. Jadi kami dibedakan kalau 6 agama itu dikelola di Kementerian Agama, tetapi penghayat kepercayaan dikelola di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, rumah besar dari penghayat kepercayaan itu sendiri, kalau mungkin ada PGI, ada MUI, ya, kemudian ada Walubi. Nah, penghayat kepercayaan berada dan dinaungi oleh lembaga yang bernama MLKI atau singkatan dari Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia. MLKI mempunyai organisasi sayap perempuan, yaitu Puan Hayati, Perempuan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, dan Gema Pakti. Gema Pakti adalah Generasi Muda Penghayat Kepercayaan. Itu adalah organisasi sayap dari pemuda. Nah, untuk selanjutnya, next. Teman-teman semuanya, bahwa penghayat kepercayaan memahami nilai-nilai dan ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana para umat yang menganutnya itu disebut sebagai penghayat. Dan kami sesungguhnya ajaran penghayat kepercayaan sendiri sudah sangat lama ada di dalam kehidupan di zaman Nusantara yang begitu cair, menyatu bersama-sama dengan kehidupan masyarakat Hindu-Buddha saat itu. Dan kalau kita sering menganggap itu adalah ajaran animisme, dinamisme, itu sebenarnya adalah ajaran penghayat, tetapi dalam pengistilahannya kita mungkin dibelokkan terhadap penyembahan terhadap roh-roh halus ataupun terhadap pemujaan terhadap kekuatan-kekuatan atau benda-benda. Nah, sesungguhnya itu adalah refleksi bagaimana leluhur bangsa ini memanifestasikan ciptaan Tuhan itu juga sebagai bagian dari manifestasi keberadaan Tuhan itu sendiri. Tetapi memang pada saat itu nama-namanya itu tidak dikenal, tetapi di dalam nilai-nilai yang dihayati oleh bangsa Indonesia di zaman Nusantara saat itu, kita sudah mengenal apa yang dinamakan Sang Pencipta, siapa yang menciptakan alam semesta, dan ada kekuatan lebih di balik kekuatan manusia, yaitu Yang Maha Kuasa. Nah, nenek moyang bangsa Indonesia sesungguhnya telah mendalami dan menyelami pengalaman hidup ini, dan pendalaman hidup itu sendiri berkembang melalui sikap, perilaku yang selanjutnya menjadi bagian dari kebudayaan yang berfokus pada nilai-nilai spiritual yang berkembang dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi selanjutnya. Mungkin nanti kita akan berbicara dan menyampaikan lebih dalam apa saja contoh-contoh penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia. Lanjut. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Pak Ranto sempat menyebut bahwa di zaman sebelum tahun 65 memang ada banyak sekali penghayat kepercayaan, mungkin sekitar 500 organisasi. Tetapi hari ini data dari Direktorat Penghayat Kepercayaan ada 188 organisasi yang terdaftar di Direktorat Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat, dan ada di tingkat cabang ada 986 organisasi. Situasi ini tidak lepas dari adanya tekanan-tekanan baik secara struktur kelembagaan negara, stigma masyarakat, dan juga semakin minimnya pewarisan nilai-nilai ajaran yang terdapat di dalam komunitas-komunitas penghayat kepada generasi selanjutnya. Lanjut. Nah, Bapak, Ibu, serta teman-teman semuanya, ini adalah sebagian yang bisa saya sampaikan yang
mungkin menjadi contoh dari 188 organisasi ya. Ada Parmalim di Sumatera Utara, kemudian ada Sabto Darmo, ada Sumara, ada Kapribaden, Sastro Jendro, Pangestu, yang ini hidup dan tumbuh dari kearifan lokal Jawa, yang biasanya masyarakat itu menyebutnya kalau yang dari Jawa itu kejawen. Kemudian di Sulawesi Utara juga ada, yaitu komunitas adat Musi. Jadi Sulawesi Utara itu 2 tahun yang lalu saya baru dari sana. Itu di satu kecamatan mereka adalah penganut dari adat Musi. Jadi perbatasan antara Sulawesi Utara paling ujung ya dengan Filipina. Kemudian di Sulawesi Barat ada komunitas Mapurundo. Di Sumba ada komunitas Merapu. Kemudian di Jawa Barat ada perjalanan, ada budidaya, ada Sunda Wiwitan. Di Kalimantan ada keharingan. Ini adalah sebagian kecil dari 188 organisasi yang saya sampaikan, merupakan contoh dari keragaman penghayat kepercayaan dan sebarannya, di mana ajaran ini ada dan berakulturasi dengan budaya setempat. Nah, Bapak Ibu serta teman-teman, sesungguhnya di dalam kehidupan penghayat kepercayaan itu sendiri, karena kita itu sangat beragam ya, jadi kita dibedakan dengan tempat ibadah yang berbeda-beda. Saya sendiri dari penganut Sabta Dharma. Ini nama tempat peribadatan kami disebut sanggar. Mungkin ada kawan-kawan yang menyebutnya padepokan. Ada namanya pesanggrahan, ada yang namanya tempat sarasehan. Jadi bermacam-macam pemodelan dari tempat sanggar dan sebutannya. Kemudian dari tokoh ketua, kita juga berbeda-beda sesuai dengan komunitasnya masing-masing. Kita menembah atau menyembah dengan bahasa adat kita masing-masing. Kemudian cara melakukan peribadatannya juga berbeda-beda. Dalam situasi keberagaman seperti ini, sesungguhnya penghayat kepercayaan sendiri sudah belajar bagaimana mengelola keberagaman ini untuk bisa tetap menjadi satu kekuatan yang utuh, dan itu mengajarkan kepada kita semuanya untuk saling menghormati keberagaman di antara internal penghayat kepercayaan itu sendiri. Dan saya kira wajah Indonesia yang sesungguhnya, miniaturnya, itu juga sudah tampak dari kehidupan penghayat yang beragam, yang tentunya selain itu juga ada 6 agama yang diakui oleh negara. Seperti itu, teman-teman. Mungkin bisa dilanjutkan. Nah, Bapak Ibu serta adik-adik semuanya, di dalam perbedaan dan keragaman penghayat kepercayaan itu sendiri, sesungguhnya kita dikaitkan atau ada benang merah yang menyatukan konsep-konsep nilai spiritual itu menjadi 3 dasar atau 3 konsep spiritual yang menjadi inti dari penghayatan keberagaman penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia. Itu ada Sangkan Paraning Dumadi, ada Manunggaling Kawula Gusti, dan kemudian yang terakhir adalah Menghayu-hayu Bagyo Bawono. Nah, Sangkan Paraning Dumadi sendiri, ini saya sedikit masuk kepada nilai-nilai spiritual yang sedikit kita pahami, supaya kawan-kawan bisa membayangkan bahwa dalam keberagaman tempat ibadah, ritual, tokoh yang berbeda-beda, tetapi dalam satu kaitan yang sama, kita punya 3 nilai yang itu juga dihayati, dipahami, dan dipelajari oleh kawan-kawan penghayat kepercayaan. Nah, untuk Sangkan Paraning Dumadi, itu di mana manusia itu wajib untuk belajar mengerti dan memahami siapa dirinya, dari asalnya, dan kemudian
tujuan dari dia diciptakan sebagai manusia, serta bagaimana kemudian manusia itu kembali kepada asal penciptaannya, yang harusnya ketika berasal dari kesucian, maka harus mampu kembali kepada kesucian pula. Nah, nilai-nilai dari Sangkan Paraning Dumadi ini akan bisa dicapai ketika setiap manusia ciptaan Tuhan mampu melakukan aplikasi dari penghayatan dan ajarannya melalui sikap dan perilaku yang luhur. Kemudian yang kedua adalah manunggaling kawula Gusti, di mana ini adalah pembelajaran bagi kami sebagai manusia, bagaimana kemenyatuan manusia dengan Sang Pencipta, bagaimana manusia menjalankan ketaatannya, kesetiaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui ibadah, melalui ritual, melalui manembah, sebagai wujud dari rasa syukur. Kalau di Sabta Dharma, kami menyebut ibadahnya dengan sujud. Seperti itu. Jadi manunggaling kawula Gusti adalah pembelajaran bagaimana kita bisa menyatu dengan Yang Maha Kuasa. Dan di dalam penghayat kepercayaan, setiap komunitas mempelajari proses-proses ini dengan pendalaman spiritual yang tentunya berbeda-beda. Mungkin nanti kalau mau tahu lebih lanjut, bisa sharing lebih dalam dengan saya ya. Kemudian yang terakhir, next, yaitu menghayu-hayu Bagyo Bawono. Yaitu adalah kemenyatuan manusia dengan manusia, bahwa manusia memiliki kewajiban untuk melaksanakan dharma, untuk membangun harmonisasi antara sesama kehidupan yang dilandasi dengan sikap welas asih dan budi luhur. Manusia memiliki kewajiban untuk menjaga alam semesta, tempatnya berpijak, dan menjadi bagian dari sumber kehidupan bagi manusia. Nah, dalam refleksi menghayu-hayu Bagyo Bawono, ketika kita hidup dan berpijak di atas bumi Indonesia, maka hal-hal penting yang harus kita laksanakan adalah satu, menjaga tanah, menjaga alam, menjaga harmonisasi bagaimana kehidupan manusia dengan alam semesta, kemudian tentunya juga mentaati seluruh aturan perundang-undangan yang ada di negara di mana tempat kita hidup. Dan tidak lepas juga karena nilai-nilai falsafah dan dasar negara kita adalah Pancasila, maka mutlak bagi penghayat kepercayaan bahwa Pancasila itu merupakan landasan hidup bagi seluruh warga bangsa, dan kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila itu. Tidak ada ideologi lain selain Pancasila, karena ini sudah dimanifestasikan dalam wujud menghayu-hayu Bagyo Bawono. Apa yang kita hirup, apa yang kita makan, apa yang kita minum dari tanah tempat kita tinggal harus kita junjung tinggi berikut seluruh budaya yang ada di dalam tanah tersebut. Nah, bagaimana kemudian kemenyatuan manusia dengan manusia adalah bagaimana kita mewujudkan sikap welas asih, memiliki rasa sosial dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa. Inilah 3 hal yang menjadi kaitan erat dari keberagaman penghayat yang ada di Indonesia, yang tadi saya sebutkan ada 188 organisasi. Next. Nah, teman-teman, adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu semuanya, kita masuk kepada situasi di mana keberadaan penghayat menjadi sebuah bayang-bayang atau bahkan dikatakan hilang dari percakapan atau hilang dari pengetahuan warga bangsa bahwa kami ada. Bahwa ada diskriminasi sebelum lahirnya Undang-Undang Adminduk Nomor 23 Tahun 2006. Jadi sebagai anggota kelompok penghayat, sebelum lahirnya Undang-Undang Adminduk Nomor 23 Tahun 2006, kita tidak pernah bisa berdiri setara dan berbicara bahwa kami adalah penghayat kepercayaan.
karena di dalam kolom KTP kami diharuskan memilih 6 dari agama yang ada. Jadi kami tidak bisa sama dengan kelompok agama lainnya yang bisa mencantumkan identitas keyakinannya di dalam kartu tanda penduduk. Jadi di saat itu ada peminggiran, ada diskriminasi yang terstruktur, masif, dan terlembagakan, lakukan pemaksaan keyakinan, pengucilan, ada stigma negatif, dan berbagai label-label negatif yang ini membawa kesulitan dalam mengakses pelayanan sosial, pelayanan ekonomi, dan pelayanan kesehatan tentunya. Nah, rekognisi terhadap keberadaan penghayat kepercayaan di Indonesia baru benar-benar mengalami kemajuan sesudah periode judicial review atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Nah, Bapak, Ibu, serta kawan-kawan semuanya, putusan MK nomor 97 yang merupakan judicial review karena pada saat Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 di KTP kami tertulis agama .2 strip saat itu. Dan itu menjadi ruang atau pintu masuk dalam banyak diskriminasi pelayanan publik dan akses dalam mendapatkan pelayanan-pelayanan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, putusan MK ini seolah menandai episode baru kehidupan penghayat kepercayaan karena pada hari ini setelah tahun 2017 kami penghayat kepercayaan diperkenankan untuk menunjukkan identitasnya di dalam kartu tanda penduduk. Tentunya ini setelah melalui perjuangan yang sangat panjang yang tadi sudah sempat disinggung di awal, bahwa periode pasca putusan MK itu sendiri, kita berjuang dengan segenap kemampuan dan juga dukungan dari kawan-kawan CSO, jadi juga dukungan dari kelompok-kelompok agama yang mendukung adanya kesetaraan, sehingga di KTP saya sudah tertulis di sini, kalau di teman-teman kan agama .2 ya, kalau di KTP saya kepercayaan .2, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di KTP saya ini sudah tertulis kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi teman-teman, sesungguhnya kemajuan dari hasil putusan MK ini sendiri memang menggambarkan adanya rekognisi kemajuan, tetapi sesungguhnya belum sepenuh-penuhnya kita mendapatkan pelayanan yang sama dan setara. Karena semisal di dalam FKUB juga kami tidak ada, kemudian di dalam stigma bermasyarakat masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa kami adalah orang yang tidak beragama. Tetapi sesungguhnya nilai-nilai spiritual ketuhanan itu lekat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, masih menyisakan banyak masalah dan menjadi perjuangan panjang bagi kita semuanya untuk terus berusaha bagaimana membangun kesetaraan di antara teman-teman agama dan penghayat kepercayaan. Dan ruang kali ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting buat kami untuk sharing kepada generasi muda untuk bisa memahami bagaimana keberagaman dan kebinekaan serta keberadaan kami sebagai penghayat kepercayaan. Lanjut. Kalau kita melihat dasar hukum yang ada secara internasional maupun yang ada di Indonesia, saya kira memang bangsa ini
sudah tidak lagi melakukan pembedaan, kemudian nilai-nilai toleransi harusnya sudah menjadi bagian dari kehidupan yang beragam di negeri ini. Tetapi faktanya memang intoleransi semakin masif, dan semoga dengan banyaknya ruang diskusi bersama seperti ini akan meminimalkan prasangka, kemudian tidak adanya kepahaman antara satu dengan yang lainnya, sehingga ini akan memperkuat dan bisa memahami bagaimana keyakinan Anda dan bagaimana keyakinan saya, dan tidak saling mencampuri urusan satu dengan yang lainnya, tetapi saling memberikan penghormatan yang sama dan setara. Nah, dasar hukum itu pun sudah tercantum di dalam Universal Declaration of Human Rights di pasal 18 tentang nilai-nilai keyakinan yang setara. Kemudian di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 29. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Next. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tentang Administrasi Kependudukan. Di Peraturan Pemerintah Nomor 37 ini, Bapak, Ibu, serta kawan-kawan semuanya, penghayat kepercayaan sudah bisa melaksanakan perkawinan dan dicatatkan di catatan sipil sesuai dengan keyakinannya. Jadi kalau saya dulu menikah sebelum tahun 2007, itu masih menggunakan agama. Tetapi ketika lahirnya PP 37 tahun 2007 ini, penghayat kepercayaan sudah bisa melangsungkan pernikahannya dengan ritual penghayat kepercayaan disaksikan oleh pemuka dari penghayat kepercayaan dan dari lembaga negara, yaitu catatan sipil. Lalu ada peraturan bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 43 dan 41 tahun 2009 tentang pedoman pelayanan kepada penghayat kepercayaan. Ini lebih mengatur bagaimana penghayat kepercayaan dalam mendirikan sanggar atau tempat peribadatan. Kemudian juga mengatur soal pemakaman dari penghayat kepercayaan. Dulu di tahun 2005, kalau tidak salah 2005, dan terakhir di tahun 2015, masih ada penolakan pemakaman bagi warga penghayat di tanah makam umum, Bapak Ibu. Itu situasi yang sangat membuat kami sangat tertekan, karena di tahun 2015 saat itu jenazah yang sudah dimakamkan itu disuruh menggali kembali karena kami dianggap tidak boleh menempati tanah makam itu karena kami bukan dari kelompok beragama, dan pada akhirnya kami memilih untuk memakamkan jenazah itu di pekarangan rumah duka. Jadi gambaran dan situasi itu adalah sesuatu yang membuat kami berupaya untuk terus berjuang dan menyuarakan tentang hal-hal yang menjadi masalah dan hambatan serta tantangan bagi penghayat kepercayaan yang merupakan bagian dari anak bangsa. Yang begitu sulitnya kami mengakses seluruh layanan-layanan yang harusnya menjadi hak kami, gitu, dan menjadi kewajiban negara untuk melakukan pemenuhannya. Saya kira ini lambat laun kemudian ada aturan-aturan ini, dan memang belum seluruh aturan yang diberikan oleh negara ini bisa dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada, tetapi masih ada subjektivitas dari aparat untuk adanya pembedaan-pembedaan itu. Kemudian selanjutnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 tahun 2013 tentang pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa. Dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Satuan Pendidikan. Nah, Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa, di Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 2016 ini merupakan atmosfer segar bagi seluruh generasi penghayat kepercayaan yang masih berada di bangku sekolah. Saya dulu harus terpaksa berbohong kepada sekolah, kepada kepala sekolah, menganut salah satu dari agama, tetapi saya sama sekali bukan penganut dari agama itu. Dan hari ini setelah keluarnya Permendikbud, seluruh anak didik yang menginginkan pelajaran penghayat kepercayaan di sekolah itu sudah bisa mengampu pendidikan kepercayaan di sekolah masing-masing. Kebetulan saya sendiri juga merupakan penyuluh pendidikan kepercayaan di 10 sekolah di Surabaya, dan ada 4 mahasiswa yang sudah meminta untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di 3 universitas, ada di Universitas UNER sama di Universitas Wijaya Kusuma dan Unitomo. Dan ini bagi kami merupakan langkah maju bagi pelayanan pendidikan bagi anak didik penghayat kepercayaan. Nah, kawan-kawan yang saya hormati, seluruh kisah sukses dari judicial review sendiri sesungguhnya menggambarkan hasil kerja kolaboratif antara teman-teman penyintas sesungguhnya dan kawan-kawan penghayat kepercayaan itu sendiri, bagaimana kemudian membangun kerjasama yang baik untuk bisa mendapatkan akses pelayanan dan meningkatkan kewajiban atau mandat negara terhadap pelayanan terhadap penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia. Lanjut. Ini adalah putusan MK seperti ini, bisa dibaca oleh Bapak, Ibu, serta adik-adik mahasiswa. Ini adalah putusan MK nomor 97 PUU 14 tahun 2016, di mana mengabulkan seluruh permohonan bahwa kami memang sesungguhnya nilai-nilai kepenghayatan kami berkedudukan setara dengan agama yang ada di Indonesia. Next. Next. Mungkin kita akan melihat foto-foto yang akan saya share kepada teman-teman semuanya. Bisa next untuk gambar foto. Nah, dari foto-foto ini yang saya sampaikan, bisa lanjut. Baik, mungkin panitia masih ngeklik ya ke foto yang saya cantumkan di materi saya. Di situ ada foto dari bagaimana penghayat kepercayaan Sabta Dharma melakukan manembah atau sujud di dalam sanggar. Itu dilakukan oleh Bapak dan Ibu, kemudian juga ada dari anak-anak Sabta Dharma, mereka yang sudah masuk di dalam sanggar itu usia 5 tahun sampai usia 13 tahun atau SMP. Kemudian nanti setelah mereka masuk di SMA sampai perguruan tinggi, itu mereka akan berada di dalam sanggaran remaja. Kemudian bagaimana kawan-kawan dari Parmalim dengan nilai-nilai spiritualnya mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sama, dan ada juga budidaya dan kawan-kawan yang lain. Saya kira itu sekilas dari apa yang bisa saya paparkan tentang bagaimana mengenal
penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nanti akan kita pertajam atau kita perjelas dalam diskusi tanya jawab. Demikian Pak Ranto, terima kasih, selamat pagi. Iya, luar biasa. Terima kasih Bu Dian. Sayangnya fotonya enggak bisa keluar ya, enggak bisa tampil ya. Enggak bisa ya Pak ya. Kan saya kira ini menjadi pertanyaan teman-teman juga Bu. Gimana sih kalau kawan-kawan dari ya minimal ini mewakili saya sendiri kan gitu. Dan ada sedikit penjelasan mengenai hal itu, saya kira menjadi wacana yang bagus ya, wacana informasi untuk kawan-kawan. Iya, mungkin Pak Tito masih mengusahakan. Nah, Bu Dian, sambil menunggu tampilan, oh ini dia. Baik. Ya. Sambil Fotonya menunggu. sudah kelihatan ya Pak ya? Maaf Pak. Belum. Bu Dian, kalau foto yang ini ya Bu ya maksudnya Bu? Yang di PPT Pak. Yang di PPT ada jadi satu Pak. Ya. Oke, sebentar Pak. Oke. Mungkin karena koneksinya. Baik. Sambil menunggu Bu, saya ini jadi ingat film pendek yang, oh ini dia, ini dulu aja lah. Oke, sudah tampil Bu? Ini ya Bu ya? Ya, ini adalah kawan-kawan Puan Hayati dari budidaya yang ada di Jawa Barat. Tuh, nah, ini adalah penghayat kepercayaan Sabta Dharma. Bagaimana mereka melakukan ritual ibadah yang disebut dengan sujud. Ini melaksanakannya di sanggar. Dalam suasana hening, kami melakukannya biasanya minimal setengah jam kami melaksanakan sujud ini. Nah, ini adalah penghayat kepercayaan dari Parmalim yang ada di Sumatera Utara bersama para pemuda dari Parmalim, di mana di belakangnya itu adalah tempat sanggar atau tempat peribadatan mereka. Kalau tidak salah namanya Balai Pasogit kalau nggak salah ya, seperti itu. Nah, ini adalah anak-anak Dharma yang mereka sudah belajar sujud di sanggar, dan kami bertemu ada yang 1 bulan sekali, ada yang setiap minggu, ada yang 2 minggu sekali. Sedikit saya sampaikan gambaran seperti apa penghayat kepercayaan melakukan ritual di sanggar. Begitu Pak Rinto. Baik, iya. Terima kasih. Kalau Pak Rinto itu Rinto Harahap, dia aransemen lagu, saya Pak Ranto. Oke, enggak apa-apa. Iya, terima kasih Pak Tito. Pak Ranto ya, ya Pak Ranto ya, maaf. Baik, paparan ini mengingatkan saya tentang satu film pendek